hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Saya percaya Yesus sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Live edisi Paskah 2020 GBI Rock Depok. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya inilah hari di mana Engkau telah dibangkitkan Tuhan. Engkau hidup sehingga kami juga boleh hidup. Sebab Engkau hidup ada hari esok Tuhan. Sebab Engkau hidup kami tidak gentar Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang pegang hari esok. Hidup jadi luar biasa karena Yesus telah hidup. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah segala sesuatunya kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata hari ini atas setiap kami yang ada di studio gereja dan juga yang menonton streaming live ini. Dalam nama kami siap untuk memuji, menari dan menyenangkan hati Tuhan. Juga mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai semuanya alat dalam tangan Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan. Hari ini, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita sama-sama. Kita memulai memuji Tuhan dan mengangkat sembah kita kepada Tuhan karena karya yang terbesar, karena pengorbanannya di atas kayu salib. Kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama dengan hati yang sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Kau temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Tuhan Yesus, Kau yang ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Oh, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu. sebut namanya Yesus. Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah Kasih-Mu kepadaku Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku
Engkau ku kagumi. Mari saudara-saudara kita angkat sembah kita. Kita angkat tangan kita sama-sama. Kita sembah Dia. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Dia telah mati. Dia telah bangkit. Dia yang hidup. Dialah Allah yang kekal. Yang selama-selamanya ada bagi kita. Menyiapkan tempat bagi kita di surga. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Perbuatanmu ajaib Bapa. Sungguh kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Mari semua jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama kita katakan, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena ku hidup, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Come on, lebih lagi buat Tuhan. Wow. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan Yesus. Karena ku hidup oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau hidup selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau percaya, Engkau bertahta, Engkaulah Raja di atas segala Raja. Dan kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi buat Tuhan. Kita memuji sama-sama. Amin. Amin. Siap semua jemaat Tuhan yang di rumah?
Kita akan naikkan satu pujian dengan satu semangat yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Yang siap sama katakan, amin. Come on. Tepuk tangannya sama-sama, ikuti saya yuk. Siap, katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmurkan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Sama-sama yuk. Adulah kebahagiaanmu, mujizat telah terjadi. Tuntun kasih anugerahmu, kekal teguranmu, Dia menculah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja di atas segala raja. Come on, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masmurkan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, lompat sama-sama. Akulah kebahagiaanmu, mujizat telah terjadi. Tuntun kasih anugerahmu, kekal teguranmu, Dia menculah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Yeah, yeah. Come on, angkat tanganmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sambil angkat tangannya, ayo jemaat yang di rumah. Dia yang berjaya, Dia yang berkuasa, karena Dia Raja di atas segala raja. Amin. Yo, sekali lagi. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yeah. Mujizat telah terjadi. Tuntun kasih anugerahmu, kekal teguranmu, Dia menculah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita tundukkan hati kita sekali lagi. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan kita hidup saat ini. Amin. Haleluya. 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 Your goodness is running out.
is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Amen. Tuhan Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Come on, sing for God. But I will sing. Oh, your goodness, oh God. Sekali lagi dengan sungguh. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Kemana saja kami melangkah Tuhan, kebaikan-Mu selalu hadir buat kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan sedetik pun Engkau tinggalkan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian. Bahkan sampai hari ini, sampai detik hari ini Allah yang telah menyertai kami. Kami telah puas dan kami telah dikenyangkan oleh kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami mengucapkan syukur. Karena hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Tuhan berbicara atas kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Maria Magdalena, saksi pertama kebangkitan Kristus. Mari kita akan membuka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 14 saya akan bacakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib,
seorang yang bernama Yusuf Arimatea, seorang majelis besar yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agama pada waktu itu untuk menjatuhi Yesus untuk hukuman mati. Pada waktu itu Yusuf dari Arimatea mengambil mayat Yesus dari Pontius Pilatus pada waktu itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Pontius Pilatus heran karena Yesus sudah mati. Bahkan ketika Yusuf Arimatea mengambil mayatnya, Pontius Pilatus menanyakan kepada prajurit-prajurit apakah benar Yesus sudah mati. Dan dia mendapatkan informasi dikatakan bahwa benar, bahwa Yesus sudah mati. Bahkan prajurit untuk memastikan kematian Yesus, dia harus menusuk lambungnya untuk benar-benar memastikan bahwa Yesus mati. Mungkin ada banyak di luar sana mengatakan bahwa Yesus pura-pura mati. Tetapi faktanya, sejarah mencatat bahwa Yesus benar-benar mati. Dan bahkan dikatakan Maria Magdalena bukan hanya menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, Maria Magdalena adalah orang yang melihat dengan jelas di mana Yesus dibaringkan. Mungkin ada orang mengatakan Yesus pura-pura mati. Bagaimana dengan luka yang sehebat seperti itu? Bahkan tidak ada di dalam catatan sejarah Romawi orang yang disalib itu masih tetap hidup. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Bagaimana mayat Yesus bisa dicuri? Mayat Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Bahkan ada orang yang mengatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bagaimana mungkin murid-muridnya bisa mendatangi kubur? Karena pada waktu itu murid-murid berada di dalam suasana yang penuh dengan ketakutan. Bahkan mereka berdoa dan mengunci pintu rumah. Bagaimana dia akan ke kubur? Mendekati kubur saja mereka tidak berani. Bagaimana mereka dapat mencuri mayat? Padahal pada waktu itu hukum dinyatakan bahwa seseorang yang mengambil mayat pasti dihukum mati. Artinya kita bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh Maria Magdalena ketika dia melihat penampakan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah bagian dari rencana Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kebangkitan Kristus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, merupakan rencana Allah sendiri. Bahkan mayat Yesus atau kubur Yesus dijaga oleh tentara Romawi. Bahkan dikatakan kubur Yesus dimeterai, yang artinya kalau orang merusak meterai itu akan berhadapan dengan pemerintah Romawi. Kita melihat manusia berusaha untuk mencegah. Bahkan manusia berusaha untuk membuat cerita bahwa Yesus pura-pura mati, bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Perhatikan bahwa cerita itu tidak bisa membungkam fakta bahwa Yesus bangkit. Kita bisa belajar dari kebangkitan ini, Bapak Ibu. Apa yang sudah direncanakan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah direncanakan Allah bagi kebangkitan Yesus tidak dapat dicegah oleh manusia. Seharusnya semangat ini ada di dalam pemikiran kita, bahwa apa yang sudah direncanakan Allah dan ditetapkan oleh Allah melalui kebangkitan Kristus, itu juga berlaku sama bagi kita. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah, pasti terjadi. Tidak peduli situasi dan kondisi kita hari ini. Mungkin hari ini kita ada mengalami kesedihan karena virus corona. Ada yang mengalami dampaknya, pekerjaan karena virus corona. Tapi saya katakan, apa yang sudah direncanakan oleh Allah tidak pernah batal oleh karena situasi dan kondisi kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Maria Magdalena. Kita akan belajar dari peristiwa yang dialami oleh seorang Maria Magdalena. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Siapa Maria Magdalena, Bapak Ibu? Maria Magdalena adalah orang yang pertama
Bahkan dikatakan di dalam Injil Markus secara akurat dikatakan bahwa Maria adalah orang yang pertama yang melihat kebangkitan Kristus. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Injil, Maria adalah orang pertama yang melihat Yesus. Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali menyentuh tubuh kebangkitan Kristus. Maria Magdalena adalah orang yang pertama berbicara kepada Kristus setelah kebangkitan Kristus. Cukup menarik bahwa Maria Magdalena sebagai seorang perempuan biasa melihat kebangkitan Kristus. Siapa Maria Magdalena? Dia adalah seorang murid biasa dibandingkan dengan 12 rasul. Dia tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu tentunya ingat seorang rasul yang berkata kepada gurunya dengan mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus pernah mengatakan demikian kepada Yesus. Kalau toh aku harus mati, aku akan mati dengan engkau. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, semua muridnya berkata demikian. Tetapi fakta membuktikan bahwa ketika Yesus disalib, tidak ada satu orang murid pun berada di sisi Yesus. Di hari pemakamannya pun tidak ada satu murid pun ada di sisi Yesus. Berbeda dengan Maria Magdalena. Dikatakan dalam firman Tuhan, Maria Magdalena ada orang yang setia mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Masuk dari satu kota ke kota yang lain, masuk dari desa-desa, dan Maria ada di sana. Bahkan Maria adalah orang yang melihat peristiwa penyaliban Yesus. Mungkin di dalam kitab Injil Bapak Ibu akan menemukan bahwa Maria, dikatakan dalam firman Tuhan, Maria Magdalena melihat Yesus dari jauh. Tapi kita akan melihat di dalam Yohanes 19 ayat 25. Bapak Ibu akan lihat dengan jelas Yohanes mencatat peristiwa itu, bagaimana Maria berada di sisi Yesus. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Di dalam kitab Injil mungkin Bapak Ibu bisa melihat, di dalam Injil Matius, Injil Markus dikatakan Maria Magdalena melihat dari jauh, tetapi Yohanes mencatat Maria Magdalena berada dekat salib itu. Kita melihat cinta dan kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena kepada Yesus. Dia bukan hanya orang yang setia mendampingi Yesus. Dia bukan hanya orang yang setia kepada Kristus, tetapi dia adalah orang yang terus-menerus mau berada di sisi Yesus. Mungkin di awal Maria melihat dari jauh, tapi di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Maria dekat pada kaki Yesus. Bapak Ibu bisa belajar, seorang yang mencintai Tuhan, seorang yang penuh dengan kasih dan cinta yang murni kepada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa takut untuk berada di tempat-tempat yang menyeramkan. Maria tidak pernah takut dan menginjakkan kakinya di Golgota. Semula di dalam Injil Markus atau Matius dikatakan Maria melihat dari jauh, tetapi di dalam Injil Yohanes kita melihat, mungkin pertama kali Maria mungkin melihat dari jauh, tetapi rasa cinta dan kasihnya tidak pernah membuat dia merasa takut ketika dia berada di tempat yang menyeramkan di Golgota dan dia berada di samping Yesus. Kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bernama Maria. Ketika engkau mencintai Tuhan, engkau tidak pernah takut di tempat-tempat yang menyeramkan sekalipun. Ketika engkau mencintai Tuhan dengan tulus dan murni, engkau tidak pernah takut untuk berada di tempat-tempat yang menyulitkan sekalipun, tempat-tempat yang menyeramkan sekalipun. Ketika kasihmu dengan tulus kau berikan kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah peduli situasi dan kondisimu hari ini, karena engkau tahu engkau bersama dengan Dia. Bandingkan dengan murid-murid, tidak ada satu orang murid pun ada di sisi Yesus. Ketika Yesus mati dan dibaringkan di dalam kubur, Bapak Ibu bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus dibaringkan, dicatat dalam firman Tuhan, Maria Magdalena duduk di depan kubur Yesus. Dan keesokan harinya dia membawa rempah-rempah
untuk menuntaskan bukti kasihnya kepada Kristus untuk merempahi mayat Yesus. Bapak Ibu, kita bisa lihat, meskipun Yesus mati, cinta Maria tidak pernah mati. Cinta Maria Magdalena tidak pernah padam, meskipun Maria mendapati fakta bahwa Yesus mati. Tapi puji Tuhan, bahwa Dia bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dia bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Bahkan dikatakan bahwa Maria memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Semua orang menangis, semua orang bersedih, karena harapannya tentang Mesias sirna ketika Yesus mati. Tetapi ketika Maria Magdalena melihat kebangkitan Yesus, dan kemudian dia menceritakan kepada murid-murid yang sedang berkabung dan menangis, seolah-olah firman Tuhan ini mencatat dan memberikan penegasan bahwa kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru di tengah-tengah perkabungan, memberikan harapan yang baru di tengah-tengah kesedihan. Hari ini mari, melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui kebangkitan Kristus, kita sudahi, kita berhenti dari kesedihan, dari kedukaan. Mungkin kalau kita bisa ambil sebuah kesimpulan yang praktis, Maria adalah orang pertama yang berhenti dari kesedihan setelah Yesus mati. Mungkin kita berpikir, masih nggak relevan untuk berbicara tentang kebangkitan Kristus tengah-tengah virus corona? Saya katakan masih. Kita memiliki Allah yang hidup. Dikatakan dalam firman Tuhan, Dia tidak ada di sini sebab Dia hidup, sebab Dia bangkit. Perhatikan Bapak Ibu, respon Maria dan respon murid. Ketika Maria melihat Kristus, Maria bergegas pergi untuk menyampaikan kabar. Perhatikan di dalam ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada kesesakan. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Ketika Maria melihat Yesus, Maria menjadi percaya. Murid ketika melihat kebangkitan Yesus, dikatakan apa? Tuhan mencela. Seharusnya kebangkitan kita respon dalam hidup kita. Kita katakan dalam diri kita ada. Jangan sampai kita sebagai orang percaya hanya percaya bahwa Yesus bangkit, tetapi tidak percaya bahwa Yesus mampu menolong kita hari ini. Ya, saya percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, tapi untuk menolong permasalahan saya pada hari ini, Bapak Ibu bisa. Banyak orang percaya kepada kebangkitan Kristus, tidak percaya bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita hari ini. Jangan hanya berbangga hati memiliki Allah yang hidup, tetapi engkau tidak mampu mempercayai bahwa engkau. Jangan hanya berbangga bahwa Yesus hidup, tetapi engkau tidak mampu untuk percaya bahwa Dia sanggup untuk memberikan pertolongan. Kita akan buka di dalam satu kebenaran, 1 Korintus 15 ayat 7 sampai ayat 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita bukan orang-orang yang malang. Kita bukan orang-orang yang memiliki nasib yang menyedihkan, tetapi kita memiliki pengharapan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Bapak Ibu, saya ingin katakan selalu ada harapan.
Kalau engkau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang bangkit, bahkan saya katakan bukan hanya berbicara tentang iman, faktanya bahwa Yesus bangkit, saya berpengharapan menjadi cita di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Seharusnya kita dapat menjadi orang-orang yang mampu bersyukur di situasi-situasi yang sulit. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang hidup. Meskipun hari ini kita berada di dalam kesulitan, tantangan, situasi yang mungkin hari ini tidak menentu, kita nggak tahu kapan ini akan berhenti. Saya juga nggak tahu kapan ini akan berhenti. Tapi saya tahu bahwa aku memiliki Allah yang hidup. Satu kepastian yang harus kita pegang. Kita memiliki Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari belajar dari Maria. Mari belajar dari peristiwa ini bahwa kebangkitannya memberikan harapan. Kebangkitan Kristus seharusnya memberikan harapan yang besar untuk kita beserta dengan kita, dan Tuhan menolong kita. Fokus kita jangan hanya berfokus kepada masalah, jangan hanya berfokus kepada corona, jangan berfokus pada situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini. Mulai ubah fokus hidupmu. Katakan pada dirimu bahwa Yesus bangkit. Kita memiliki Allah yang hidup. Katakan kepada istrimu bahwa engkau memiliki Allah yang hidup. Katakan kepada suami bahwa engkau memiliki Allah yang hidup. Katakan kepada anak-anakmu bahwa engkau memiliki Allah yang hidup. Katakan kepada saudara seimanmu, engkau memiliki Allah yang hidup. Katakan kepada orang-orang yang di luar bahwa aku memiliki Allah yang hidup. Sama seperti Maria, dia mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan kedua. Dia mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan tangisan. Dia mengatakan Yesus hidup. Seharusnya orang percaya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Dia mendatangi tempat-tempat yang sulit dengan mengatakan, aku memiliki Allah yang hidup. Saya ingin juga katakan, jangan hanya berbangga juga memiliki Allah yang hidup, tetapi lakukan apa yang diperintahkan Allah yang hidup bagi kamu. Tidak pernah mengerjakan perintah atau firman dari Allah yang hidup. Kita memiliki harapan. Bersemangatlah. Kita memiliki harapan. Lanjutkan hidupmu dengan penuh ucapan syukur. Maka engkau akan dekat dengan solusi. Bersemangatlah, engkau akan menemukan jalan keluar. Orang yang bersyukur menempatkan dirinya pada solusi. Kau memiliki Allah yang hidup. Kau memiliki Allah yang luar biasa. Tidak mampu menahan Yesus untuk bangkit dari kematian, dan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bekerja dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau sampaikan, kebangkitan Yesus memberikan harapan dalam semua situasi. Apapun situasi hidup kita, ada harapan. Apapun yang kita alami hari ini, ingat, engkau memiliki Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu beserta dengan hidupmu. Allah yang hidup hari ini mendampingi hidupmu. Kemudian kita lihat tentang Maria. Seperti tadi yang saya katakan, Maria adalah orang yang setia di dalam melayani Yesus. Ketika Yesus mengadakan perjalanan di dalam Lukas pasal yang ke-8, Bapak Ibu bisa baca. Ketika Yesus mengadakan perjalanan pelayanan penginjilan, Maria melayani. Maria Magdalena melayani Yesus. Sementara ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, tidak ada satu murid pun yang ada di sisi Yesus, tetapi Maria tetap ada. Maria adalah gambaran manusia yang mencintai Tuhan dengan utuh, dengan tulus dan murni. Cintanya tidak pernah menjadi padam ketika dia mendapati bahwa orang yang dicintai mati. Tetapi dia tetap mencintai dan mencintai dan mencintai Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu, Maria adalah pribadi yang konsisten di dalam mencintai Tuhan. Dia ada bersama dengan Yesus ketika melayani Yesus. Dia ada bersama Yesus ketika Yesus diserahkan. Dia ada bersama dengan Yesus ketika Yesus disalibkan.
Dia ada bersama Yesus menjelang detik-detik kematian. Dia ada bersama Yesus ketika Yesus dikuburkan. Tidak tercatat bahwa Maria kabur dan meninggal. Jadi pertanyaan, di mana laki-laki? Di mana 11 rasul? Yang katanya mencintai Yesus, yang katanya berani mati bagi Yesus. Sehingga cerita ketika dia mencintai Yesus dan ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Pada waktu itulah Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena dalam tubuh kebangkitan. Yang saya ingin sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang yang konsisten mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, adalah orang yang berhak berada di tempat dan waktu yang tepat untuk hal-hal yang besar. Seperti Maria, dia setia, dia konsisten mencintai Tuhan, dia berada di mana Tuhan berada. Dan ketika Yesus menampakkan dirinya dalam wujud kebangkitan, dia adalah orang yang pertama melihat. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa Maria Magdalena melihat kebangkitan Yesus itu bukan karena dipilih oleh Tuhan. Saya tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan tetapkan. Perhatikan, Maria melihat dan menjumpai Kristus pada kebangkitannya bukan karena ditentukan dan dipilih Tuhan, tapi Maria lah yang berhak. Karena apa? Dia mencintai Yesus dengan konsisten. Dia mencintai Yesus dan dia berada di mana Yesus berada. Dia bukan ditentukan, tetapi cintanya lah ya, cinta dari Maria yang membuat dia berada di tempat dan waktu yang tepat. Orang yang konsisten untuk mencintai Tuhan, tidak usah takut. Berada di Golgota pun itu tempat yang tepat. Seperti Maria, di tempat-tempat yang menyeramkan pun Maria anggap itu ada tempat yang tepat. Berada di kubur sekalipun Maria anggap itu ada tempat yang tepat. Dan pagi-pagi benar dia datang ke kubur, Maria menyatakan itu adalah tempat yang tepat. Kenapa? Ketika Maria mencintai Tuhan dengan utuh, konsisten, tidak berubah, tidak kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak, Maria tetap mencintai. Dan dia berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk melihat anugerah yang besar, melihat kebangkitan Kristus. Mari kita belajar dari Maria. Konsistensimu untuk mencintai Tuhan kadang-kadang membawa kita pada tempat-tempat yang menyeramkan. Tapi ingat, Tuhan menyertaimu. Ketika kau mencintai seperti Maria, mungkin kadang-kadang Tuhan membawa engkau pada tempat yang menyeramkan seperti Golgota. Ketika engkau mencintai Tuhan, mungkin Tuhan membawa engkau pada kecintaan yang luar biasa sampai engkau menjumpai kuasa kebangkitan. Mari kita lihat di mana rasul-rasul katanya cinta, katanya berani mati, tapi tidak ada satu rasul pun yang ada dekat Yesus. Semuanya menjauh. Dicatat dalam firman Tuhan, ada yang sudah pulang kampung. Akhir-akhir ini banyak orang yang sudah mulai pulang kampung. Tapi hari ini mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Saya ingin mau sampaikan dalam kebangkitan Kristus, konsistensi menempatkan kita pada tempat dan waktu yang tepat untuk hal-hal yang besar. Kalau mau konsisten mencintai Tuhan, saya pastikan engkau berada di tempat dan waktu yang tepat untuk Tuhan memberkati. Kita cermati kehidupan Maria. Dia tidak pernah mundur. Sementara 11 dan 1 mengkhianati, mundur meninggalkan Kristus. Tetapi tercatat dengan jelas, Maria selalu ada di sisi Yesus. Kalau kita lihat dan simpulkan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata wanita jauh lebih kuat daripada laki-laki. Sementara laki-laki menghilang, tidak tahu kemana, justru wanita dicatat
sebagai seorang yang konsisten. Tapi saya mau katakan, wanita memiliki tugas yang berat. Ingatkan suamimu, seperti Maria yang mengingatkan murid-murid yang lain. Katakan kepada suamimu, Yesus bangkit. Katakan Yesus hidup. Katakan kita memiliki pengharapan. Dan itulah yang ditugaskan kepada wanita hari ini. Amin. Saya ingin sampaikan, melalui kebenaran ini, konsistensi menempatkan kita pada tempat dan waktu yang tepat untuk hal-hal yang besar. Kalau kau konsisten mencintai Tuhan, kau akan berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk Tuhan memberkati. Belajar dari Maria. Saya katakan kepada ibu-ibu atau istri-istri, kuatkanlah suamimu dalam masa-masa yang sukar hari ini. Berperanlah seperti Maria Magdalena, mampu menghentikan duka, mampu menghentikan tangis dengan mengatakan Yesus bangkit. Saya rindu kita semua mengalami kuasa kebangkitan. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Situasi dan kondisi hari ini tidak pernah merubah fakta bahwa Yesus bangkit dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya mengundang singer. Mari Bapak Ibu kita imani firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita puji Allah kita. Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, hari Esok sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Allah yang hidup. Sungguh kami percaya Tuhan Dia hidup. Kami tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Allah yang bangkit dari kematian, Kau memberikan harapan yang baru buat kami Tuhan. Biarlah kami seperti Maria Magdalena, kami menghentikan tangis kami menghentikan duka kami menghentikan Tuhan sungut-sungut kami, karena kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Biar kami menghentikan Tuhan kedukaan, tangis dan segala sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Engkau. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki harapan. Kami memiliki kesempatan untuk menikmati hal yang besar daripada-Mu Bapa di tengah-tengah situasi yang sulit. Biar kami belajar juga dari Maria Magdalena. Biarlah Tuhan situasi dan kondisi hari ini Tuhan tidak membuat kami menurunkan kualitas cinta dan kasih kami kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami konsisten untuk mencintai dan mengasihi Engkau Bapa, kami akan berada di waktu dan tempat yang tepat untuk Tuhan memberkati kami. Seperti Maria melihat kebangkitan Kristus, seperti Maria orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus, karena kesetiaannya untuk mencintai dan mengasihi Engkau Bapa.
Aku berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang berada di rumah. Aku berdoa biar berkat kebangkitan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu di gereja ini Bapa. Aku berdoa bagi setiap orang yang melihat, biar kuasa kebangkitan memberikan harapan yang baru untuk mereka tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan aku berdoa biar mereka menikmati hal yang besar daripada Engkau Bapa di situasi dan kondisi hari ini Bapa. Kami tidak mau katakan kondisi ini sulit, kami tidak mau katakan bahwa kondisi ini susah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu buat kami Bapa. Kami sudahi duka kami sudahi tangisan kami. Kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan. Melepaskan berkat Tuhan atas setiap umat Tuhan yang mendengar dan mengimani firman Tuhan ini. Dan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Biar Engkau memberkati kami semua Bapa. Biar kita semua angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memperlakukan Engkau sesuai dengan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan membalas Engkau sesuai dengan kesucian tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan sendiri akan melatih tangan-Mu untuk berperan dan meraih banyak kemenangan. Biar oleh anugerah Tuhan menempatkan Engkau di bukit-bukit batu yang sudah Tuhan tentukan. Dan Engkau boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Maka Dialah Raja, kita harus memuji Dia selama-lamanya. Amin. Yes. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, pastor dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
Selesai. Sewa api.